kalian memahami berapa sih kekuatan yang harus dibutuhkan. Contoh begini, dalam suatu kejadian rescue, baik penyelamatan mobil traffic accident ataupun yang lain sebagainya, di sana kita kan mengurangi risiko kerugian baik harta benda bahkan nyawa, bukan hanya sekedar kerja. Nah di sini berarti kita kan harus bisa meminimalisir kerusakan. Contoh, ada korban di dalam unit, dalam mobil, gimana sih caranya kita? Pasti udah paham semuanya. Cuman berapa sih yang harus kita keluarkan tenaganya dia, feeder ini ataupun karter lah. Di sana nanti ada telur kan gampang pecah. Nah di sini kalian sudah paham. Nah di sini yang saya bebankan adalah satu. Selain kalian menggunakan bleaching aparatus, tadi telah stretching, nanti kalian mengangkat memindahkan telur tersebut ke Revikon. Fungsinya untuk apa? Di sini kalian membayangkan bahwa kekuatan segini aja sudah cukup. Jadi di sini kalian harus memahami karakteristik barang tersebut untuk menimbulkan rasa kepercayaan diri kalian. Nah, di sini nanti yang kedua setelah itu bisa tinggal memindahkan ada potongan lidi. Maksudnya lidi buat apa? Nah, sama aja kalau kita di kejadian nyata kita memecahkan kaca ataupun yang lain sebagainya, ini jangan sampai mengenai benda yang lain, mengurangi resiko lain. Oke, saya minta kesepakatan. Apabila telurnya pecah ataupun lidinya jatuh, kesepakatannya apa? Kesepakatan kalian menentukan aja. Ayo, kesepakatannya apa kalau telurnya pecah? Pesap. Oke, kalian yang menentukan ya. Berapa banyaknya? 10. Cukup? 5 dan 5? Oke, sepakat ya? Siap. Tapi saya mau telur itu jangan sampai pecah. Mungkin itu apa nanti kita buat makan malam. Oke ya? Yuk, pakai bleaching aparatus 2 orang. Capek nih, apa napas kita tergesa-gesa, langsung kerja. Itu untuk itu. Jadi pas di TKP kita udah terbiasa dalam tekanan, karena kita kerja nggak mungkin nggak dalam tekanan. Oke, pertama ya.
didongkrak ininya kan. Iya. Dongkrak ininya. Nanti anggap itu masuk ke prosok nih, masuk ke got. Kita dongkrak, kita ganjel ya kan. Iya. Jadi ada cara yang simple, yang sampel yang sudah sering kita lakuin. Yang pertama, alat yang kita gunain cuma dua. Feeder, baik yang hidrolik ataupun yang kombitul, yang baterai atau yang elektrik. Yang kedua, ram jack, baik yang kecil ataupun yang besar. Kalau yang kecil ini bobot maksimal berapa? Itu ada tulisannya gitu. Bobot maksimal di sini 5 ton. Kalau yang gede sampai 20 ton. Nah, ini bobot maksimal berapa ton? 15 ton. Mampu dia mengangkat. Mungkin. Jadi kita bisa bayangkan mobil apa yang bisa kita ini. Jadi sebelum sampai TKP yang kita lakukan adalah test out buat teman-teman PNS nih, yang Haji dan Bang Andri yang bakal nanti kedepannya pasti memimpin kan, memimpin di lapangan. Mobil ini apa nih? Berat bobotnya? Tanya dulu ke pengemudinya. Pak, mobil apa nih Pak? Di pick up. Beratnya berapa? Bawa muatannya apa? Mobil kira-kira 10 ton Pak. Oke, berarti masih mampu kan? Berarti ram jacknya bukan yang ini, yang 20 ton kita siapkan. Masuk ke apa namanya, parit. Pertama kita ungkit aja dulu. Yuk, Bang Aldi yang sering ikut. Nah, pertama diungkit. Yang penting posisi yang dia jatuh, dia ngangkat. Yang dia jatuh dia ngangkat. Walaupun setiap kasus beda-beda. Setiap kasus, tapi minimal gambarnya seperti itu. Setiap kasus beda-beda. Udah terangkat nih, udah terangkat. Dia berapa maksimal sih sampai ini? Sampai maksimal 90 derajat, 85 lah dia. Berarti orang kedua pindah kemana? Ke belakang. Yang selama ini kan diangkat lagi, kasih ganjel ya kan. Nah, tujuan kenapa manggil kita? Kita sudah mempunyai peralatan yang lengkap. Kita bergerak secepat mungkin. Ini kita termasuknya kategorinya WRC, unit reaksi cepat. Jadi dengan peralatan yang minim kita mampu bekerja secepat mungkin. Karena apa? Pada saat mobil ini terprosok berarti sudah mengganggu lalu lintas. Secepat mungkin kerja. Orang pertama bekerja di sini. Pastikan nih stabil, baik ganjelnya ataupun apa, pindah ke orang kedua. Yang selama ini kan yang kita lakuin diangkat kan ganjel. Nah, setelah diangkat diungkit, mobilnya stabil kita dorong dari belakang. Tapi carilah permukaan yang keras. Anggap ini stasis, bumper inilah anggap. Cari yang posisi dia bisa gigit. Dorong otomatis kan speedernya jatuh nih, geser. Itu kerja nggak makan 5 menit. Dan selama ini kan diungkitnya, kita diangkat, taruhin balok bawahnya terlalu lama. Jadi diungkit, setelah stabil unit, satu pengemudi di dalam untuk ngamanin, didorong pakai ram jack, otomatis kan terbang, gelap jalan. 5 menit cukup, kita sering bekerja begitu. Oke ya, jadi buat teman-teman PNS nih, Bang Haji, Bang Andri, nanti kalau mimpin teman-teman ini, sampean perhatikan nih, yang megang ram jack, yang megang feeder, harus benar-betul aman. Oke ya, kira-kira bisa yang di lapangan ya. Setiap kasus beda-beda, nggak mungkin sama, tapi minimal gambarannya seperti ini. Yang terakhir itu, yang kasus terakhir, mobil bawa tangki ya, tangki air ya, tangki air itu berat airnya sendiri 8.000 kubik, berarti 8 ton, tambah mobilnya 1,5 ton, 9 ton. Ya tentu kita kerja nggak sampai 10 menit ya, karena terkendala BBM aku saja waktu itu. Itu dua-duanya masuk parit, kita angkat sini, angkat sono. Akhirnya gimana solusinya? Kita angkat kanan kiri pakai ram jack, satu pakai ram jack, satu pakai speeder, yang satu di depannya nih ya, bukan di belakangnya, di depannya roda. Setelah angkat, berdiri itu stabil, dorong dari sini. Jadi sama juga angkat, dorong. Tapi dengan catatan, baik ram jack atau speeder yang buat stabilin unit harus di depan roda, tapi agak minimal ya, agak sekitar 20 cm 1 meteran lah. Ada pada saat berak barangnya tertarik.
cepat ketarik ini. Iya, makanya harus ada orang yang megangin. Itu udah kita lakukan ya Pak ya. Udah, itulah. Itu sama kayak mobil yang di jalan beringin itu kan? Ya sama. Nah beda kasus lagi kalau bis di depan Lampung. Bis ke pelosok depannya itu bisa dibuka sininya, ya kan, bisa dibongkar. Depannya bisa dibongkar, ada baut-bautnya. Diangkat begini set, baru masukin dan dengan Lampung. Jadi intinya siapapun yang memimpin di depan ambil keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke ya, saya yakin teman-teman PNS bisa. Tadi kita habis selesai melaksanakan kegiatan penyelamatan evakuasi mobil terprosok ataupun traffic accident. Jadi memang banyak kejadian di Kecamatan Cipayu khususnya, Jakarta Timur pada umumnya banyak mobil terprosok baik mobil kecil ataupun mobil besar. Nah, jadi di sini tadi kita menggunakan peralatan yang seminimal mungkin namun dengan hasil semaksimal mungkin. Peralatan apa yang kita gunakan? Tadi itu peralatan speeder hidrolik dan karter hidrolik, dan satu lagi ramjack hidrolik. Jadi yang pertama tadi yang menggunakan telur dan menggunakan sapu lidi, itu tujuannya untuk apa? Agar para anggota khususnya pemadam kebakaran dia mengetahui seberapa banyak sih kekuatan yang akan dikeluarkan, seberapa banyak sih kebutuhan yang digunakan, karena kembali ke tujuan tadi bahwa pemadam kebakaran dalam mengurangi resiko kerugian harta, benda, bahkan nyawa. Jadi apabila yang harus dipecahkan ataupun yang harus dihancurkan A, kenapa harus B? Jadi mengurangi aja Pak. Jadi dia pada saat memindahkan telur yang dimensinya sangat tipis saja, mereka mampu. Jadi mereka memahami karakteristik dari alat tersebut, baik ramjack, speeder ataupun karter. Nah, setelah mereka aplikasikan tadi, langsung ke objek nyatanya. Tadi kita hanya selama ini penyelamatan hanya menggunakan 3. Ramjack, speeder, dan karter. Kita punya banyak peralatannya, namun dengan peralatan yang seminimal mungkin dengan hasil maksimal. Jadi tadi kita maksimalkan dengan speeder yang dengan kekuatan sampai 15 ton dan ramjack yang tadi gunakan yang 5 ton. Nah, kita punya juga yang 20 ton. Jadi pertama yang di depan diungkit, setelah diungkit yang selama ini kan pasti diganjal bawah rodanya. Namun di sini kita mempercepat kegiatan penyelamatan karena kita dituntut dengan waktu. Jadi pada saat sudah diangkat roda yang terprosok, kita dorong dari belakang. Jadi memang sudah kita buktikan. Ada beberapa kasus di Jalan Malaka, itu waktu itu bobot hampir sekitar airnya 8 kubik, berarti 8 ton, unitnya berarti sekitar hampir 9,5 tonan lah. Itu kita kerja maksimal hanya sekitar 5-10 menit hanya dengan menggunakan speeder hidrolik dan karter hidrolik. Ini bahwa wujud bahwa petugas pemadam kebakaran memang sudah mampu untuk melaksanakan baik traffic accident ataupun pemadam kebakaran itu. Baik, mungkin dari saya cukup. Di sini kita hanya mengevaluasi ataupun mengasah kemampuan. Jadi apabila nanti dalam pelaksanaannya yang kurang, mungkin ya nanti bisa kita tambahkan lagi. Tapi minimal di sini kita berbuat semaksimal yang kita mampu. Baik, terima kasih. Selamat sore.